Iya, Ya benar sama aja sekali. kalau orang tua mengajarkan perintah Tuhan, rupanya orang tuanya juga tidak melakukan, seperti itu kan sama aja. Yes. Karena memang dalam keluarga itu yang menjadi teladan, yang menjadi contoh itu adalah orang tua. Mm. Berarti yang pertama sekali ya orang tua harus menunjukkan contoh itu. Horas. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amang Inang, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kembali lagi kami hadir di hadapan Anda dengan penuh sukacita dalam acara yang kita nantikan, yaitu Podcast Sermon. Bapak Ibu, saudara-saudari, apa kabar? Tentu kami berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Seperti biasa dalam podcast sermon ini kita akan berbincang-bincang, membicarakan pembahasan tentang Jamita. Nah, Jamita yang akan ditampilkan hari ini yang akan kita pelajari adalah Jamita Epistel atau yang akan dikhotbahkan pada pertanyaan. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa hari ini. Namun ada baiknya kita akan buka di dalam doa terlebih dahulu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih hari ini kami kembali dengan sukacita dalam podcast sermon. Bersyukur juga boleh kedatangan seorang narasumber yang tentunya satu hal yang kami rindukan untuk mendapatkan pembahasan yang luar biasa juga pada hari ini, yang akan dikhotbahkan atau yang akan direnungkan juga bagi masing-masing yang boleh turut serta menikmati menyaksikan tayangan ini. Berkati Tuhan dari awal hingga akhir nanti. Terpuji termuliakan nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini seperti yang saya katakan tadi itu kita kedatangan satu narasumber yang luar biasa. Namun sebelum kita berbincang-bincang dan bertanya-tanya, hari ini kita akan membahas yaitu untuk Minggu 3 November 2024, yaitu Minggu ke-23 setelah Trinitatis, dengan topik Minggu maka haulongi Tuhan di mata dohot dengan jolma, mengasihi Tuhan Allah dan sesama. Nah, hari ini firman Tuhan tertulis dalam 5 Musa 6 ayat 1-9 atau ulangan. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, kita mau sambut dulu ini ada saudara narasumber yang cantik lagi. Sangat dinanti-nantikan ya Inang, karena jarang narasumber yang cantik selama ini ganteng-ganteng. Langsung saja kita sambut. Ini dia Inang Pendeta Mindosari. Tepuk tangan. Ya Inang Pendeta, apa kabar? Sehat. Sehat, luar biasa Inang ya. Iya. Senang sekali bisa berjumpa. Inang, untuk mengawali perbincangan kita hari ini, Inang boleh perkenalkan diri dong. Siapa, di mana melayani, dan apapun yang boleh kami ketahui tentang Inang. Silahkan Inang Pendeta. Oke, terima kasih Amang Pendeta Sipe. Shalom buat kita semuanya, Bapak Ibu, Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Mindosari Kristina Borsi Mare-Mare. Sekarang melayani di HKBP Sagulung Jaya, Resort Batu Haji Lama, Distrik 20 Kepulauan Riau. Dan kami telah dikaruniai 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Terima kasih. Iya, terima kasih buat Inang Pendeta. Sekali lagi senang ya hari ini boleh bersama-sama dengan Inang Pendeta. Inang Pendeta, kita mau ngobrol-ngobrol. Namun sebelum kita ngobrol, izinkan saya membuka atau membacakan teks firman Tuhan yang akan dikhotbahkan pada pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari, Abang Inang boleh buka masing-masing kita kan, saya akan bacakan dari sini. Beginilah firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan
Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, langsung saja kita mau berbincang-bincang dengan Pendeta Mindo. Inang Pendeta, ini topik maka holongi Tuhan debata dohot dongan jolma. Dan kita sudah baca ayat 1 sampai ayat 9. Bolehlah yang paling mendasari dari pertanyaan saya, yang mengawali pertanyaan saya adalah apa sih mungkin latar belakang atau juga apa sih yang mau dijelaskan dalam firman Tuhan ini. Saya berikan waktu kepada Inang Pendeta, silahkan. Iya, terima kasih buat Amang Pendeta Sipe di sini yang berikan kesempatan kepada saya ya untuk kita sharing sekarang di tengah-tengah perbincangan kita, terutama yang membahas topik tentang epistel ya, dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9. Jadi melalui nats ini saya bisa menjelaskan sedikit ya untuk menjadi bekal kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ini kan berhubungan dengan keluarga ya. Saya mengambil topik ini untuk berhubungan dengan keluarga sesuai dengan yang dijelaskan di nats ini ya. Kita tahu bahwa setiap orang tua pasti memiliki keinginan untuk mewariskan yang terbaik kepada anak-anaknya dengan tujuan supaya anak-anaknya itu memiliki bekal yang sangat berguna untuk masa depannya. Nah, apa aja warisan-warisan yang sangat penting yang diberikan oleh orang tua atau dipersiapkan orang tua kepada anak-anak? Kalau di dunia ini pada umumnya orang tua pasti berkeinginan untuk mewariskan contohnya harta benda seperti itu ya, harta benda, kekayaan seperti itu. Karena memang hal ini wajar diwariskan supaya itu menjadi bekal untuk anak-anaknya kelak. Walaupun memang sebenarnya hal ini tidak abadi, bisa saja harta itu bisa hilang kalau memang anak-anaknya itu tidak menjaganya atau tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan dari orang tua. Nah, apalagi warisan yang lain bisa kita katakan nama baik keluarga besar contohnya seperti itu kan, apalagi kita orang Batak ini seperti itu kan. Ya, nama baik keluarga itu sangat perlu. Seperti itu merupakan harga diri dari satu keluarga ya. Nama baik itu juga sangat penting untuk diwariskan kepada anak-anak. Tapi ini juga bisa saja ini nama baik ini hilang kalau memang anak-anak itu tidak benar-benar menjaganya dengan baik, tidak menjaga nama baik yang sudah dibangun oleh orang tua selama ini seperti itu. Nah, itu juga bisa hilang semuanya. Tapi ada yang lebih penting di samping itu semuanya. Apa itu? Warisan sebenarnya yang paling mendasar yang harus diberikan suatu keluarga atau orang tua kepada anak-anaknya, dan ini wajib sesuai dengan firman Tuhan ini. Di samping itu tadi warisan-warisan kekayaan, nama baik dan lain sebagainya yang wajib diwariskan, yang menjadi kebutuhan yang paling mendasar yaitu apa itu? Firman Tuhan, seperti itu. Firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah hal yang paling mendasar yang harus diberikan kepada anak-anaknya. Karena kalau firman Tuhan sudah berkembang, sudah bertumbuh di tengah-tengah keluarga antara orang tua dan anak-anak, berarti apapun itu nanti warisan yang lain-lain itu pasti otomatis itu akan dijaga dengan baik seperti itu. Nah, melalui nats inilah kita bisa melihat kenapa firman Tuhan itu sangat penting. Musa di sini sangat tegas menjabarkannya kepada bangsa Israel tentang betapa pentingnya firman Tuhan untuk diajarkan kepada anak-anak.
yaitu perintah dan aturan serta ketetapan Tuhan. Itu suatu hal yang sangat penting, hal yang paling mendasar yang harus kita berikan atau orang tua berikan kepada anak-anaknya, yaitu perintah, aturan, dan ketetapan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Nah, adapun perintah dan ketetapan itu adalah supaya senantiasa patuh kepada firman Tuhan dan berpegang teguh kepada Taurat Tuhan, seperti itu ya. Dan melalui nas ini juga kita bisa melihat kenapa itu sangat penting. Musa mengingatkan bangsa Israel di dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel itu kan begitu banyak menghadapi cobaan, tantangan, rintangan seperti itu kan. Nah, supaya mereka bisa terhindar dari sana, itu makanya melalui nats ini Musa mengingatkan mereka melalui kitab Ulangan ini bahwa dasar hidup mereka itu adalah firman Tuhan, ketetapan Tuhan, aturan Tuhan. Karena apa? Karena memang di dalam sejarah perjalanan Israel tidak terlepas mereka dari apa? Dari betapa besarnya atau pentingnya peranan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahwa peranan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka itu sangat besar dan itu sangat menentukan. Makanya bangsa Israel tidak boleh melupakan itu. Tidak boleh melupakan itu, sehingga mereka harus tetap mengingat itu senantiasa, mengingatnya itu senantiasa dan mengakui kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Seperti itu. Dalam nats ini juga kita melihat bahwa Musa sangat tegas menyatakan bagaimana seharusnya umat Tuhan hidup di tanah perjanjian. Karena nats ini kan adalah termasuk pidato Musa ya kepada bangsa Israel sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian. Apa yang harus mereka lakukan? Bekal apa yang harus mereka pegang sebelum mereka sampai di tanah perjanjian itu? Karena mereka sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir, kan ya kan? Nah, itu semuanya untuk suatu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Supaya kehidupan mereka sesudah mereka sampai ke tanah perjanjian itu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan inilah yang sering kita kenal sebagai penyataan iman orang Israel. Jadi bekal yang pertama itu dulu, pernyataan iman bangsa Israel itu harus tegas. Mereka harus dengan sepenuh hati, harus mereka tahu itu. Dan itu sering kita kenal dengan istilah, kalau nasi ini sering, kalau saya ingat dulu dosen saya mengatakan itu dikatakan penyataan iman orang Israel ini disebut sebagai kredo kecil. Seperti itu, iya. Kredo kecil ini. Iya. Kredo kecil ini seperti apa itu? Iya, kredo kecil ini sesuai dengan nats ini bisa kita katakan bahwa mereka menyatakan iman mereka, berarti mereka hidup dalam iman. Seperti itu. Ya, kalau pada waktu mereka menyatakan iman mereka setia kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, berarti otomatis hidup mereka itu harus hidup dalam iman. Hidup dalam iman itu apa artinya? Berarti mereka terhubung dengan Allah dalam relasi yang dilandasi oleh kasih. Seperti itu, oleh kasih kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, umat Tuhan juga bukan hanya mengakui Tuhan, tetapi harus mengasihi Tuhan. Harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, jiwanya, dan kekuatannya. Karena Allah yang disembah itu adalah Allah yang setia, Allah yang sempurna, Allah yang kekal, dan Allah satu-satunya. Seperti itu, Allah satu-satunya. Tidak boleh ada penyembahan kepada Allah lain selain kepada Allah yang menyatakan dirinya dan Allah yang menyertai bangsa Israel. Sehingga mereka diwajibkan untuk selalu mencintai Allah dengan segala perasaan mereka. Seperti itu. Karena semakin besar rasa kasih mereka kepada Tuhan itu, maka semakin besar juga rasa hormat mereka kepada Tuhan. Seperti itu yang bisa saya terangkan. Baik, terima kasih Inak Pendeta. Berarti ada dua hal penting yang saya dapat. Yang pertama adalah tetap hidup dalam iman, terkoneksi sama Tuhan, dan yang kedua mengasihi Tuhan. Seperti itu ya. Apakah ini yang diminta Tuhan dalam perintah-perintahnya?
Ya. Oh gitu ya. Oke. Berarti Inang Pendeta, langsung saja ketika tadi saya membaca ini dan tadi Inang juga memberi pembukaan tentang ini apa ya? Kehidupan keluarga seperti itu ya. Pertanyaan saya adalah mengapa penting untuk mengajarkan hukum Tuhan ini? Hukum Tuhan ini mengasihi tadi tuh kan ya. Mengapa penting ini mengajarkan ini kepada anak-anak? Kira-kira Inang Pendeta. Kenapa penting? Karena itu nanti mempengaruhi perkembangan mereka, mempengaruhi cara berpikir mereka, mempengaruhi visi mereka ke depannya. Karena memang perintah Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Perintah Tuhan itu selalu mendatangkan kasih. Karena perintah Tuhan itu selalu mendatangkan rasa hormat, seperti itu. Dan itu nanti akan mempengaruhi perkembangan kehidupan mereka kelak, supaya apa yang sudah mereka dapatkan itu dapat mereka jaga, dan itu menjadi modal dasar mereka untuk mengembangkan diri mereka kelak, untuk masa depan mereka, supaya kehidupannya pasti lebih baik. Karena setiap orang yang melakukan perintah Tuhan pasti akan memiliki masa depan yang lebih baik, seperti itu. Oke, artinya menghubungkan dengan yang tadi ya, bahwa warisan yang penting itu ya, termasuk mengajarkan hukum Tuhan, firman Tuhan gitu ya. Dan tentu kita tahu bahwa Tuhan satu-satunya yang harus disembah, harus dikasih dan sebagainya. Oke. Menurut Inang bagaimana cara kita supaya kita dapat mengingat perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Caranya, kalau dalam hal hubungan orang tua, untuk orang tua juga ya, Boleh. sama anak-anak juga ya. Benar. Seperti itu, karena memang sebenarnya kan orang tua itu teladan kepada anak-anak, seperti itu. Iya. Ya, sama aja kalau orang tua mengajarkan perintah Tuhan, rupanya orang tuanya juga tidak melakukan, seperti itu kan sama aja. Yes. Karena memang dalam keluarga itu yang menjadi teladan, yang menjadi contoh itu adalah orang tua. Berarti yang pertama sekali ya orang tua harus menunjukkan contoh itu. Melalui hal apa? Ya kalau kita sebagai umat Kristen, ya orang tua harus menunjukkan melalui contoh dengan rajin ke gereja. Contohnya mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Itu salah satu contoh. Tapi sebenarnya yang paling mendasar itu apa? Di rumah itu sendiri. Oh iya. Iya, apalagi di zaman sekarang ini kan orang tua sibuk, mungkin tidak sempat untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Tetapi bagaimanapun orang tua harus memberikan waktu, meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak-anaknya, memakai waktu yang sedikit untuk membekali anaknya, terutama tentang firman Tuhan, seperti itu kan contohnya. Makan malam contohnya, boleh-boleh saja orang tua sama anaknya bisa kumpul bersama kan. Nah selesai makan ya diberikan waktu sebentar untuk melakukan contohnya ibadah singkat, membaca Alkitab, berdoa, berikan nasihat kepada anak-anaknya. Itu adalah hal yang sangat penting. Jadi yang pertama memang orang tua, peranan penting orang tua yang pertama sekali. Sama seperti nats ini. Di dalam ayat 6 sampai 9 kan kita bisa melihat apa diterangkan di sana kan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, berulang-ulang kan, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi itu sudah termasuk bagian dalam hidup kita. Tidak bisa terlepas seperti itu. Oke, berarti Inang Pendeta, pertanyaan saya nggak tahu ini apakah sudah dijawab atau tidak melalui penjelasan. Tapi kan gini Inang Pendeta, kita ini sekarang hidup sudah bergabung dengan orang yang berbeda-beda zaman, benar ya? Ada generasi baby boomers itu dari tahun 46 sampai 64, generasi X. Inang generasi apa nih? Saya generasi Y, milenial. Ada lagi Gen Z yang anak-anak zaman now. Udah beda zaman. Ada yang bilang beda zaman, udah beda pengajaran. Menurut Inang Pendeta sendiri, penerapan firman Tuhan ini kepada
orang-orang zaman sekarang ya, anak-anak kita kemungkinan besar sudah hidup di Gen Z, generasi Z sebenarnya 7 sampai 12 kan. Menurut Ina, apakah firman Tuhan ini masih relate nggak, masih harus tetap diajarkan nggak kepada anak-anak, atau ya ada cara lain mungkin karena ya udah beda zaman kan. Mungkin kita juga pernah berjumpa sama anak-anak kita dan anak-anak kita bilang, "Mak, udah beda zaman, Mak." Gitu. Menurut Ina gimana? Iya, itu memang tidak bisa kita pungkiri ya. Iya. Sekarang seperti saya lah, saya generasi X seperti itu Iya. kan. Anak saya Oh, bukan baby boomers ya, Nang ya, generasi X ya. Oke. generasi X. Oke, siap. Iya, generasi X. Rupanya anak saya Gen Z kan gitu Iya, kan. benar. Generasi Z kan gitu kan. Memang sangat ini ya, bisa kita akui sangat susah lah untuk orang tua sekarang, terutama yang memiliki anak generasi Z gitu kan. Apalagi sekarang juga kita lihat, sedangkan dalam pendidikan saja sudah berubah seperti itu polanya, kurikulumnya atau apanya seperti itu untuk mengajarkannya. Tetapi itulah luar biasanya kalau saya lihat pendidikan yang paling mendasar itu memang ilmu pengetahuan yang paling mendasar, memang yang paling penting, yang tidak bisa berubah dan dia akan selalu relevan sampai kapanpun firman Tuhan ini. Itu yang memang luar biasanya. Kalau pendidikan yang lain bisa berubah. Iya, kurikulum bisa ganti-ganti. Iya, harus sesuai dengan zaman atau apalah itu kan gitu kan. Sesuai dengan ahlinya lah yang buat itu. Tapi kalau saya lihat di semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini semua dirangkum dalam firman Tuhan ini. Setuju. Iya, dirangkum sampai kapanpun. Sampai kapanpun dia pasti akan relevan untuk pendidikan kehidupan kita untuk lebih baik seperti itu. Firman Tuhan itu memang sangat penting, tidak bisa kita lepas. Walaupun sekarang banyak orang yang amnesia ya, amnesia secara rohani, contohnya ya kan? Iya, kan banyak sekarang orang sudah contohnya tidak mempercayai Tuhan, kan banyak seperti itu. Atau saya percaya Tuhan, tapi ya kalau untuk agama ya saya tidak ini, yang penting saya percaya Tuhan saja. Contohnya, atau lebih mencontohkan ke ilmu pengetahuan, kan seperti itu kan? Tapi sebenarnya tidak. Firman Tuhan ini sangat penting. Kita tidak bisa lepas dari sini, dari firman Tuhan seperti Berarti itu. dia tetap relevansi sampai sekarang dan tentu sampai selamanya. Firman Tuhan kekal, dari kekal dan hingga kekal, begitu ya, Nak Pendeta ya. Wah, luar biasa Nak Pendeta, dan ini adalah hal yang mengingatkan kita ya, bahwa pelajaran agama itu harus betul-betul terjadi di keluarga kita masing-masing. Maka menurut Inang Pendeta sendiri, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh orang tua sesuai dengan firman Tuhan ini? Ya itu tadi, ayat 6 sampai ayat 9 itu nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas ya? Tidak bisa lepas. Dimanapun? Ya dimanapun. Oke. Dan kita tahu bangsa Israel kan memang ini, makanya ini penyataan iman mereka. Seperti itu, sama seperti kita, maka tidak kon haporsion kita itu. Haporsia di debata ama, haporsia di Tuhan Yesus Kristus, haporsia di Tuhan. Itu tidak bisa. Karena sekarang di dalam peribadahan di gereja juga udah ada beberapa gereja yang menghilangkan itu kan. Padahal sebenarnya itu dasar Dasar iman ya. Iya, dasar iman kita harus. Bagaimana kita katakan kita percaya kepada Tuhan, rupanya kita tidak mengingat penyataan iman kita tidak tahu penyataan iman kita. Siapa itu Tuhan sebagai pencipta, siapa itu Tuhan Yesus Kristus sebagai anak, kan seperti itu kan. Siapa itu Roh Kudus. Nah, seperti itu harus. Berarti yang saya tangkap dari yang Inang Pendeta maksud, ini orang tua berperan bukan hanya nyuruh ya. Dia harus mengajarkan. Nah, tentu sebagaimana orang bisa mengajarkan, dia juga harus memahami gitu ya, Nang ya. Berarti setuju nggak Inang kalau firman Tuhan ini nggak hanya tertuju bagi anak-anak, tapi juga tertuju bagi kita para orang tua? Ya. Benar ya? Iya, benar. Baik, luar biasa, terima kasih Inang. Nah, Pendeta masih ada nggak kira-kira informasi yang masih mau Inang sampaikan dari firman Tuhan ini? Itu tadi bisa kita hubungkan juga ya dengan ajaran Tuhan Yesus ya. Karena ini juga Yesus juga mengajarkan ini yang kita kenal sebagai hukum yang terutama itu. Apa itu, Nak? Kan ada dia hukum yang terutama yang di Matius 22 itu kan. Tentang
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Oke, iya benar. dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap pikiranmu, kan gitu kan. Iya. Nah, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Karena pada waktu kita mengasihi Tuhan, berarti kita otomatis mengasihi sesama manusia, sama dengan topik Minggu ini kan, mengasihi Tuhan Allah dan sama manusia. Seperti itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti menjadi satu kesatuan ya. Apa bisa kita katakan saya mengasihi Tuhan, rupanya kita tidak mengasihi manusia. Sama seperti anak-anak kan gitu kan, saya mengasihi Tuhan tapi dia tidak mengasihi orang tuanya. Sama seperti orang tua, saya mengasihi Tuhan, rupanya anak-anaknya terlantarkan. Banyak sekarang kan seperti itu. Iya. Berarti jangan ngomong yang paling bertuhan. Iya. Kalau daily life-nya, kehidupan sehari-harinya itu enggak. Iya juga Inang Pendeta, benar-benar. Berarti ini tiba-tiba ada muncul pertanyaan dari yang sudah kita briefing. Berarti kalau ini sangat umum sih, sangat sederhana sekali. Jadi kalau ada orang yang masih saling membenci, apakah dia, tapi katanya dia ngaku nih, dia tuh mengasihi Tuhan. Ini gimana sih Inang tentang orang yang membenci? Aku marah sehala mungkin aloni mana ya sama nih. Menurut Inang gimana dengan orang yang seperti ini? Jangan-jangan masih banyak seperti itu. Banyak. Mungkin kita kan gitu, jemaat seperti itu kan, semua yang ada di dunia pasti ada seperti itu. Tapi kan Tuhan mengatakan pergapus dohalak nama holong rohana tu debata alai dihosomi donganna dihosomi. Hatani di Batar nama doa teh. Iya, hatani di Batar mandokon ya tongkan itu kan, firman Tuhan seperti itu. Pembohong katanya kita orang yang pembohong besar. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, rupanya kita membenci orang lain seperti itu. Berarti ada kemungkinan dia itu belum sepenuhnya mengasihi Tuhan. Iya. Oke, ini paling penting memang. Makasih Nang Pendeta, sudah banyak sekali yang kami dapatkan dari yang Nang jelaskan. Tadi juga udah, kalau panjang kali nanti jadi khotbah minggu ya kan. Iya. Makasih Nang Pendeta untuk statementnya, untuk kalimat-kalimatnya. Senang sekali dan saya secara pribadi terberkati dan mengingatkan bahwa jangan ngomong mengasihi Tuhan kalau pada diri sendiri masih ada yang gitu ya, tapi terpendam gitu ya, untuk membenci orang ya kan, tapi hidup adalah belajar, jadi kita tetap harus belajar mengasihi. Makasih Nang Pendeta untuk hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri, meringkas semua yang dijelaskan tadi itu, saya minta boleh kasih closing statement aja Bapak Pendeta. Silakan Kak. Iya, masa depan keluarga yang cerah itu akan kita dapatkan dengan cara yang simpel, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Terima kasih. Oke, masa depan yang baik, masa depan yang indah didapati dari mengasihi Tuhan dan sesama dan patuh akan firman Tuhan. Terima kasih Nang Pendeta buat firman Tuhan hari ini sekali. Saya berharap semua, mungkin para full timer juga yang menonton belajar, para pelaku yang ambil bagian untuk berkhotbah pada minggu ini, semoga ini menjadi materi yang memberkati bagi kita. Kita kan dari sini, jangan kita aja ya. Kita akan mengakhiri podcast kita hari ini. Boleh Inang Pendeta menutup dalam doa, nanti boleh sekaligus doa berkat juga Inang. Boleh ya? Silahkan Inang. Kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa di sorga buat berkat yang masih dapat kami terima. Terutama Engkau mengantarkan kami ke tempat ini Tuhan, untuk membahas firman Tuhan yang akan menjadi bekal, terutama bekal kami pelayan Tuhan, untuk dapat kami khotbahkan ini di tengah-tengah ibadah pertanyaan keluarga di jemaat kami masing-masing. Karena itu Tuhan, pakailah kami semuanya untuk menjadi saluran berkat-Mu, terutama distrik 20 Kepulauan Riau itu Tuhan, melalui program ini agar dapat menjadi saluran berkat untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan,
supaya iman kami semakin bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah yang baik. Dan kiranya Tuhan memberkati semuanya, terutama jemaat-Mu Tuhan, agar mereka selalu bersuka cita dalam menjalani kehidupannya dan selalu memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya melalui nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Inang Pendeta, terima kasih. Boleh minum dulu, Inang Pendeta, udah agak kering, maaf ya. Terima kasih Inang Pendeta. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Begitu juga dengan Amang Inang sekalian Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri program podcast Sermon Epistel pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Buat teman-teman yang mau bertanya-tanya, silakan kasih pertanyaan di kolom komentar. Lalu kami juga mengundang Mang Inang untuk hari Minggu ini tanggal 3 November, boleh doakan dan hadirlah perayaan Pesta Puncak Tahun Ekumenik Inklusif HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau yang bertempat di Grand Tama di Batu Aji. Silakan buat teman-teman yang ada di Batam, yang paling utama doakan dukungnya buat kegiatan yang berjalan dengan baik. Dan ini adalah puncak dari semua rangkaian kegiatan di Distrik 20 Kepulauan Riau. Akhir kata saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Pendeta Simon Perez SPPA atau Pendeta CP, dan narasumber kita Saya Pendeta Mendosari Kristina Borsemanamare. kami pamit undur diri dan sampai jumpa di program-program lainnya di YouTube channel HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Tuhan Yesus memberkati. Horas.